Nah, ketika kita dihadapkan dengan situasi di mana kita ingin mengembangkan aplikasi yang scalable, kemudian reliable, dan tentu saja nanti bisa dipakai secara long term, dan kemudian tidak mengalami permasalahan dalam sudut pandang platform gitu ya. Nah, maka kita juga harus paham bahwa aplikasi di Piranti Bergerak itu harus dikembangkan dengan arsitektur yang cukup bagus. Nah, karena kita membutuhkan itu, nah, maka rekan-rekan sekalian, nah kita perlu mempelajari ya materi ini. Meskipun sebenarnya mungkin kalau teman-teman dari Ilkom mungkin atau mungkin yang sudah pernah belajar tentang teori software engineering mungkin pernah mendapatkan materi ini gitu ya. Tapi kembali kita headlight saja. Nah, yang akan kita coba bahas itu ada beberapa topik ya. Yang pertama nanti terkait dengan apa sih sebenarnya software architecture definition. Nah, jadi ini penting. Jadi jangan sampai kita punya apa ya istilahnya salah ya, salah dalam mengambil sebuah kalau bahasa saya genre aplikasi itu arsitekturnya mau dibangun ke arah mana. Nah, kadang ini nanti menentukan apakah arsitektur itu bisa dikembangkan terus-menerus atau berkelanjutan. Atau aplikasi itu terpaksa harus dihentikan gara-gara arsitekturnya sudah tidak mature lagi atau tidak cukup kuat untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan aplikasi yang ada atau yang berjalan saat ini. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya semacam itu. Seringkali software itu terkendala dari sisi operasional maupun dari sisi updating-nya atau upgrading-nya itu dikarenakan karena aplikasi itu tanda kutip arsitekturnya nggak kuat. Jadi kayak gitu. Jadi ini kalau ibarat bikin rumah, rumahnya itu didesain dari awal itu sebelum memikirkan misalnya pengembangan nanti mau dinaikkan jadi tingkat punya lantai 2, punya lantai 3, punya menyamping dan seterusnya. Sehingga yang terjadi kalau dipaksakan nanti rumah itu akan runtuh juga gitu karena secara arsitektur dia tidak cukup kuat ya. Nah, ini yang menjadi bahaya dan kadang untuk dikembangkan lebih lanjut jadi sulit. Akhirnya jadi bongkar pasangnya itu terlalu apa ya? Terlalu masif kalau bahasa saya semacam itu. Nah, itu yang menjadi poinnya. Nah, kemudian kita harus juga memperhatikan bagaimana cara memilih arsitektur yang tepat, begitu ya. Meskipun beberapa item sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Kemarin juga sempat kita apa namanya? Kita bahas, begitu ya. Dan kemudian nanti arsitektur stylenya seperti apa, ya. Kemudian ada bagaimana mendokumentasikan arsitektur. Ini penting juga. Jadi dalam proses pengembangan ini ya perlu memperhatikan dengan sangat sisi dokumentasi sistemnya atau proses pengembangannya. Dan kemudian kita coba lihat apa saja problem yang muncul dari struktur tadi dan apa yang menjadi best practice-nya di semacam itu. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks kita bicara software, ya, software ini kan kalau dalam kacamata code-nya atau di source code-nya itu kan terdiri dari beberapa komponen yang itu sifatnya ya tanda kutip hampir hierarkis ya. Kita nyebutnya sebagai lowest level, low code gitu ya. Jadi code di level paling rendah gitu ya. Jadi dia bahasa mesin begitu. Dan kemudian nanti sampai yang paling tinggi ada abstraction level. Jadi abstraction level itu udah tidak lagi kita bicara dengan level apa? Level mesin, ya, tapi kita udah bicara dengan logic ya, dan segala macam. Nah, ini yang menjadi menarik teman-teman sekalian bahwa ternyata kita perlu melihat bahwa susunan source code kita itu tidak hanya sekedar line of code ya, tetapi juga di situ ada objek kelas gitu ya, dan objek, kemudian ada package gitu ya, kemudian ada subsistemnya dan juga ada sistem or product dan akhirnya kita punya product line. Nah, semua ini saling terkait, semua ini saling membentuk sebuah susunan apa ya semacam struktur DNA dari software gitu ya. Nah, ini menjadi poin penting sehingga makanya kemudian ketika struktur ini menjadi sangat besar dalam kacamata software engineering yang disebut super apps itu ya seperti ini ya, punya struktur yang cukup masif gitu ya. Jadi super apps itu bukan sesuatu aplikasi yang penggunanya cuma atau hanya banyak usernya, tetapi secara organisasi arsitektur softwarenya yaitu memang sangat besar begitu ya. Mungkin produk lainnya cuma satu gitu ya, seperti yang mungkin teman-teman
pakai sekarang, katakanlah super apps itu ada di Gojek application atau Grab application atau sejenisnya. Nah, ketika dia ada di situ, dia bisa bikin ada subsistemnya, ada sistem dan produknya, ada subsistem modulnya. Ya. Mereka bikin apa namanya Go Live, Go Finance dan lain macam itu punya subsistemnya. Kemudian di dalamnya juga ada package, ada class, object dan lain sebagainya. Nah, akhirnya menyusun itu saling terkait datanya dan juga flowing-nya, workflow-nya sehingga kemudian dia menyusun arsitektur yang sangat masif. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, pada titik tertentu saya tadi menyebutkan sebagai DNA, tapi yang dimaksud di sini taksonomi ya. Jadi dia punya taksonomi yang sangat rigid ya atau sangat lebar dan sangat dalam. Nah, ini yang menurut saya cukup menantang apabila kita ingin membangun. Kadang makanya seorang software arsitek untuk ketika membangun sebuah arsitektur sistem informasi semacam ini itu sangat mahal orangnya ya, pengetahuan maupun keahliannya karena dia seperti memegang semua desain dari arsitektur software yang dibangun baik saat ini maupun pengembangan ke depan. Dia juga harus pegang bagaimana enterprise arsitekturnya ini dipegang benar gitu ya. Aplikasi boleh bertambah, boleh berkurang, boleh berubah, tetapi secara arsitektur dia harus tetap gitu, harus saling support, harus saling. Nah, ini yang menjadi tantangan dari sebuah arsitektur software sebenarnya. Ya. Nah, tetapi problemnya adalah tentu saja dengan kompleksitas arsitektur yang makin banyak, maka dia punya konsekuensi kompleksitas dari software-nya ini juga makin besar ya atau makin banyak. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi akhirnya menjadi next challenge juga bagaimana kemudian kita meskipun ya mau nggak mau berhadapan dengan arsitektur yang kompleks, tapi kita tidak menjadi bermasalah dengan kompleksiti yang ada. Nah, makanya nanti kemudian beberapa pendekatan dilakukan. Kalau kompleksitas itu dihadapkan dengan model penyeragaman, dalam hal ini struktur arsitektur software-nya itu dengan konsep monolitik misalnya, nah itu tidak akan cukup kuat untuk era sekarang. Nah, sekarang eranya memang larinya ke microservice ya, kemudian ke API base gitu ya dan lain sebagainya. Nah, arahnya ke situ. Nah, ini yang menyebabkan menjadi salah satu kalau teman-teman bertanya di otaknya di kepalanya kenapa ada microservice, itu bukan hanya orang iseng bikin microservice gitu ya, tetapi lebih dari itu untuk tackle atau untuk address some issue dari complexity dari arsitektur tadi. Nah, kemudian yang menarik lagi, kita bikin software, bikin komponen dari software, harapannya tidak hanya dipakai untuk software modul itu sendiri, tapi bisa di-reuse, bisa dipanggil oleh software yang lain, oleh function yang lain. Maka kemudian kita perlu membuat sebuah tadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya modular. Nah, makanya muncullah itu pendekatan service-oriented architecture, yang kemudian menyebabkan itu kita punya kemampuan untuk reuse beberapa reuse dari beberapa komponen di dalam software. Nah, itu yang poin penting juga ya. Dan kemudian kita juga reinventing the wheel ya. Reinventing the wheel itu kita mencoba menemukan cara atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan software arsitektur yang lebih baik itu ya dengan mempelajari apa yang sudah berjalan. Jadi tidak pure from scratch, jadi semacam itu ya. Dan kemudian ini sustainable strategic advantage ya. Jadi kita bisa punya bahwa sistem informasi yang atau aplikasi yang akan kita bangun itu cukup sustain ya. Nanti ada update, ada something itu is not big deal gitu kalau bahasa saya semacam itu. Karena semuanya on the right track, on the architecture plan gitu ya. Tinggal bagaimana strategi kita mengeksekusinya code itu menjadi berjalan. Mudahnya begitu. Nah, mari kita lihat dulu apa definisi dari software architecture design. Ya. Jadi software architecture ini adalah sifatnya adalah high level decision yang ini menentukan struktur dari solusi berbasis aplikasi yang akan kita buat. Jadi gitu. Jadi kita akan mendesain bahwa yang namanya architecture yang akan kita buat misalnya untuk next semester itu kita akan menggunakan misalnya inputless ya, jadi user tidak akan banyak menginput, tapi data itu di-generate oleh activity yang dilakukan oleh user dan kemudian nanti itu masuk ke stream master dan seterusnya. Pun juga nanti dengan misalnya log first-nya ya.
dengan blockchain itu juga sama. Jadi kita mencoba melakukan itu, mendefine atau mengusulkan sebuah new concept atau new concept proses dari sebuah software, dari sebuah proses bisnis yang berjalan, di semacam itu. Nah, ini jadi penting ya. Jadi software architecture ini apa namanya? Ini perlu didefinisikan karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya itu menjadi konsep dari software tadi. Nah, coba bayangkan kalau softwarenya itu dibuat konsepnya memang dia monolitik, misalnya menggunakan model yang sama seperti yang dikembangkan sebelum-sebelumnya. Ya, artinya kita akan sangat tergantung dengan menggunakan database yang powerful, yang skalanya besar, engine pemrosesan datanya juga harus kuat, gitu ya, connectivity-nya juga harus canggih begitu, dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan microservices misalnya, kita bisa pecah-pecah itu fungsi-fungsi yang besar, kita sebar di banyak region di cloud misalnya gitu, sehingga kemudian kita tinggal bikin aplikasi yang call semua function yang tersebar tadi. Pada titik tertentu diintegrasikan dan menjadi satu single application, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting ya. Jadi konsepnya nanti akhirnya saya dulu sempat mengusulkan konsep namanya share and reuse resources ya. Yang kemudian ternyata itu sudah masuk dalam konsep di SOA atau service oriented architecture. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi poin penting ya dari situ software architecture definition. Nah, ini contoh bagaimana sebuah architectural software architecture itu dibuat begitu ya, dibentuk begitu. Jadi kita membuat sebuah sistem yang itu bekerja satu sama lain dalam sebuah subsistem tertentu, tetapi sebenarnya itu satu the whole package gitu ya, kalau bahasa saya gitu. Jadi ini yang apa namanya penting begitu. Jadi semacam itu. Nah, kemudian yang menarik lagi, teman-teman sekalian, nanti ketika kita memilih platform pun itu sebenarnya bukan kita milih gitu ya, tutup mata terus milih gitu ya. Tetapi itu di-define oleh software architecture-nya. Jadi kayak semacam itu. Jadi ketika kita mendeklar kita mau bikin sistem security untuk rumah, ya, ini namanya safe home access system misalnya gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita di breakdown apa saja apa namanya apa istilahnya itu apa saja subsistem yang memungkinkan kita punya kemampuan menjadi punya sistem rumah yang aman begitu ya. Jadi ada device control, ada admission control misalnya, ada remote data access-nya juga dikontrol segala macam. Nah, pada titik ini, maka kita punya yang namanya tadi decision on system decomposition. Jadi kita punya konsep arsitektur software-nya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti di sini, oh ternyata device control-nya itu nanti pakai embedded system, gitu ya. Sistem administrasinya pakai Office desktop, gitu. Kemudian nanti user smartphone-nya digunakan untuk yang remote data access, misalnya untuk mengontrol AC, ngunci pintu, buka pintu. Nah, itu namanya decision on mapping software to hardware, jadi semacam itu. Jadi kita sudah bicara di landscape teknologi pendukungnya. Nanti lebih dalam lagi baru di bawahnya kita baru bicara kalau embedded computer kita pakai operating atau platform apa, di desktop juga apa, smartphone juga apa. Nah itu nanti decision on development platform or operating system, arahnya di situ. Nah nanti kemudian bagaimana kita membuat agar semua itu fit ya, saling terhubung, tidak bahasa saya ya, tidak mobar mabir begitu atau tidak kemana-mana, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, nah menjadi arsitektur style. Maka di beberapa perusahaan teknologi semacam Microsoft atau mungkin platform-platform iOS misalnya gitu ya, itu memang akhirnya mempropose bahwa arsitekturnya itu dalam single environment. Kenapa? Karena jauh lebih mudah terkontrol atau controllable. Ya, meskipun saya pikir juga aspek interoperabilitas harusnya diperhatikan juga ya, agar kemudian kita bisa berkomunikasi dengan device yang memiliki apa istilahnya itu, memiliki platform yang berbeda. Jadi semacam itu. Karena nggak mungkin semuanya nanti jadi monopoli ya kalau semuanya dikuasai oleh platform tertentu. Ya, itu yang menarik menurut saya contoh arsitektur ya. Nah, menariknya lagi rekan-rekan sekalian, dalam konteks kita bicara architectural decision, ya, kita harus benar-benar memperhatikan
arsitektur ini dengan sangat serius ya, jadi gitu. Karena nanti pilihan arsitektur itu akan berakibat pada tentu saja satu ke pengguna ya, jadi kayak gitu. Karena ini berarti kita mendeterminasi pengguna itu mengikuti atau beraktivitas dengan minimal dengan platform yang kita pilih sebagai platform arsitektur. Atau sebaliknya, itu juga dalam konteks nanti di development environment-nya kita juga mendefine bahwa scope dari teknologi environment kita ya semacam itu. Makanya kemudian muncul dependencies gitu ya, library dan sejenisnya, jadi semacam itu. Nah, sehingga kita harus tahu benar ketika apa istilahnya antar sub modul, antar sub produk nanti yang kita gunakan dalam satu produk arsitektur itu ya harus bisa saling berkomunikasi atau interoperabilitasnya bisa diandalkan. Karena kalau itu bagus maka akan mudah ya kita bermain dengan cross platform arsitektur. Nah, tentu makanya kadang beberapa company, beberapa perusahaan startup itu bermain ya, tadi memilih environment-nya first gitu ya. Jadi memang tidak mau repot gitu ya. Akhirnya bikin yang single platform ya, dan jelas itu single platform itu mungkin dari sisi eksekusinya juga jauh lebih cepat ya. Masalah yang nanti harus dihadapi untuk menyelesaikan permasalahan teknis juga jauh lebih terkontrol, mudahnya begitu ya. Nah, ini yang ya itu pilihan, tetapi tentu saja kita ingin sesuatu yang punya arsitektur decision-nya ini high impact gitu ya, kemudian high priority ya, dan juga sangat cocok dengan bisnis strategi. Ya kalau misal, jadi ini poin-poin pentingnya ya. Nah, ketika kita membuat sebuah software arsitektur itu ada beberapa parameter atau bahasa saya ya standar yang harus kita penuhi. Nah, teman-teman juga harus memahami ternyata nggak main-main ya bikin software itu atau bikin aplikasi itu nggak sekedar jadi, tapi juga secara industrial atau secara profesional itu membutuhkan tingkat compliance yang cukup tinggi untuk beberapa hal. Jadi yang pertama prinsipnya adalah sistem decomposition. Jadi mungkin nggak atau bagaimana pola dari dari sistem yang akan kita buat itu mudah untuk didekomposisi atau dibuat menjadi modular, istilah teknisnya semacam itu. Makanya nanti akan ada pertanyaan, how do we break the system up into pieces? Jadi ya, apakah sistem itu bisa di breakdown menjadi subsistem kecil, dan subsistem kecil itu ketika di breakdown still function atau masih berfungsi ya, dengan konteks yang minimalis, misalnya kayak gitu. Nah, jangan-jangan kalau sistem kita itu kita breakdown kecil-kecil, ternyata nggak bisa jalan, karena dia tidak punya kemampuan untuk berfungsi, karena tadi hal-hal semacam itu. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan, apakah itu memungkinkan apa tidak, di semacam itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah apakah kita tadi breakdown kecil tadi itu punya apa ya, breakdown itu ada yang sifatnya esensial atau ada yang sifatnya aksesoris misalnya gitu ya. Jadi kita bisa membreakdown menjadi sebuah subsistem yang major, yang penting. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita lakukan. Jadi bisa di-break gitu ya, bisa dipotong-potong kecil, tapi kemudian kita juga jadikan satu juga mudah. Jadi semacam itu. Nah, ini menarik ini, dia gitu. Jadi ini konteksnya kayak apa tuh, software matrix gitu ya, kalau bahasa saya gitu. Nah, ini akan membuat kemudian software itu menjadi lebih menantang sebenarnya semacam itu. Nah, kemudian yang menarik lagi, teman-teman sekalian, ini adalah sistem decomposition, konsepnya gitu ya. Jadi sistem itu bisa di-break menjadi beberapa modul atau bagian function lebih kecil pada satu sisi, kemudian dia bisa dipisahkan mana yang dia itu menjadi main function, mana yang menjadi add-on atau variasinya, dan kemudian yang terakhir ini yang menarik adalah apa istilahnya itu, bagaimana kemudian itu disatukan dengan mudah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ternyata kita melakukan itu tetapi ternyata
nggak jalan. Itu juga nanti akan kita punya level kesulitan sendiri begitu ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya cross cutting concern. Nah, ini penting juga. Jadi cross cutting concern ini adalah lebih memfokuskan kepada kualitas dari properti dari setiap sistem. Jadi sisi modularnya itu bagus apa tidak. Jangan-jangan dibuat modular malah muncul banyak masalah. Jadi semacam itu. Nah, ini yang kemudian dicoba untuk dieksplor ya, agar kemudian ini bisa menyelesaikan banyak permasalahan gitu ya. Kemudian, nah ini biasanya memang kita mungkin ya istilahnya kalau bahasa saya tidak mungkin software komponen kita itu bagus semua. Mungkin ya apa istilahnya hampir agak impossible gitu ya. Tetapi itu sangat mungkin dengan model ini trade off ya. Contohnya gini, kadang kemudahannya sangat sangat oke ya. Kita login pakai Gmail, kita login pakai Facebook, kita login pakai third party services yang ada di internet misalnya gitu. Tapi ya itu pasti ada trade off-nya. Security breach-nya mungkin jadi lebih rentan, misalnya semacam itu. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian kita memadu-madankan antara function dengan services quality semacam ini ya. Tetapi mau tidak mau tetap harus integrity-nya harus kuat, konseptual integrity-nya harus kuat. Nah, integrity yang dimaksud ini adalah tadi kemampuan dari si aplikasi itu ketika dia dilakukan dekomposisi, dia dilakukan modularity-nya, tetapi secara architecture, secara komponen, dia itu sebenarnya dalam satu environment atau minimal interoperability-nya itu masih bisa saling bertautan, kira-kira begitu. Nah, ini yang penting ya. Nah, ini yang menjadi menarik, software architecture ini bisa digunakan untuk memprovide banyak solusi yang bisa digunakan untuk similar problem. Jadi ini menarik sebenarnya. Kalau kita bermain di sini, bahkan pada level struktur organisasi sebuah company, sebuah negara, sebuah organisasi itu bisa diselesaikan permasalahannya. Jadi semacam itu, dengan menggunakan software architecture ini. Nah, kemudian the best design untuk kemudian kita bisa menghasilkan sebuah komponen yang bagus, yang excellent, itu memang tergantung dari kriteria tadi ya. Pertama desain, itu jelas ya. Desain nggak cuma desain dari sisi tampilan atau user experience-nya, tetapi juga workflow penting. Data flow-nya bagaimana. Makanya kemarin saya milestone pertamanya adalah itu yang dikejar beneran. Jadi pastikan aplikasi kita itu benar gitu ya. Jadi arsitektur benar itu adalah bukan tampilannya yang keren, tetapi proses workflow-nya benar dulu, tadi semacam itu. Nah, kemudian baru kita tingkatkan menjadi the best ya. Dari the best ya nanti ditambah dengan UX experience yang bagus, pemilihan teknologi yang mantap begitu ya, secure database yang reliable gitu ya, dan scalable dan seterusnya. Jadi itu yang nanti menjadi poin-poin penting juga. Nah, kemudian tentu saja kita harus memastikan adanya availability dari resources. Jadi dukungan teknologinya ada, ya, jadi semacam itu. Dan kemudian target customer-nya jelas, kompetitornya juga kelihatan. Biasanya ya kalau di software itu kita misalnya berhadapan dengan aplikasi sejenis ya, itu tidak ada masalah. Menurut saya itu malah good news ya. Jadi kalau kita bikin sesuatu dan ada kompetitornya, ya menurut saya itu malah kita on the right track gitu ya, karena berarti kita mengikuti jalur state of the art dari pengembangan teknologi. Contohnya kemarin saya baru ngobrol tentang Node.js gitu, ternyata sekarang ada Next.js juga gitu ya. Jadi ternyata berkembangnya luar biasa dan ternyata dipakai juga di banyak tempat, misalnya semacam itu. Nah, ini yang menjadi melakukan itu. Jadi semacam itu ya. Nah, kemudian ini yang menarik, ada beberapa model bagaimana kita mengembangkan modul atau subsistemnya. Jadi gitu ya. Jadi bagaimana membreakdown software architecture yang sangat besar, kemudian kita buat menjadi subsystem yang lebih kecil tapi bersifat modular. Jadi yang pertama ada jenisnya yaitu namanya module decomposition view. Jadi ini konsepnya top down ya. Nah, jadi menggunakan simple block diagram ya. Jadi semacam itu.
Jadi itu top down refinement ini adalah bagaimana kita membreakdown modul itu dari konsep dari besar tadi menjadi kecil-kecil. Nah, memang akhirnya ide atau inovasinya itu membreakdown ke software arsitekturnya itu ke bawah gitu ya. Jadi bukan lagi based on dari apa istilahnya user requirement atau business requirement, tapi based on dari breakdown top down gitu ya. Nah, ini tampaknya yang kita lakukan selama ini, yang kita lakukan di project ini, karena kan kita membuat ini tanpa ada demand, ya kan? Belum ada demand, jadi usernya pengen apa itu kan kita nggak ada, ya. Jadi kita ini bermain dengan imajinasi kita, mudahnya begitu kan, dan kemudian kita coba definisikan, kita sedikit verifikasi. Tadi kemarin teman-teman sambil apa interview atau lainnya begitu ya, jadi itu contoh semacam itu. Nah, kemudian nanti juga bisa dilakukan dengan konsep dependency view. Ya. Jadi masing-masing blok ini dibuat, tetapi kemudian saling dihubungkan keterhubungannya. Tapi keterhubungan atau relasi ini menunjukkan ketergantungan sebenarnya. Jadi fungsi saya bisa berjalan kalau dijalankan dulu modul sebelumnya dan sejenisnya. Nah, itu bagus. Nah, ketika kita setiap modul ini sampai bisa terrelated semacam ini, maka integritinya menjadi sangat tinggi. Ya, jadi kalau sampai ada blok diagram yang dia berdiri sendiri, ya automatically dia tidak integrated. Jadi semacam itu. Ini buat apa nih? Nggak ada fungsi yang bisa bantu modul yang lain. Jadi semacam itu. Nah, kemudian juga ada yang sifatnya layer view. Nah, jadi ini sifatnya tadi kan satu view atau satu level, kemudian saling terhubung, saling tergantung. Nah, kalau layer view dia punya layer setelahnya, jadi ada sub lagi di bawahnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk special case ya. Jadi kalau misalnya ada consideran atau situational things yang khusus gitu ya, di semacam itu. Contohnya kemarin saya diajak diskusi dengan teman di Gojek gitu ya. Bagaimana membreakdown aplikasi di Gojek itu agar punya modul spesifik yang bisa menghandle bahwa itu terjadi order fiktif gitu ya. Nah, gitu. Jadi kan modul besarnya kan order ya, biasa cari driver, kita cari pilih tujuannya dari mana, kemudian nanti algoritma akan memilihkan drivernya. Tapi bagaimana kemudian itu di breakdown lebih dalam lagi kalau terjadi fake ya. Nah, jadi ternyata seringkali dilakukan driver itu untuk ngejar bonus itu main semacam itu. Nah, itu ini yang kemudian dibuat, dan karena ada special case kayak gitu dan itu ada faktanya, ada sesuatu use case-nya, maka kita bisa bikin dengan model layer view di bawahnya. Bentuknya persis seperti yang di gambar kanan ini, kita breakdown ke bawah. Jadi ini bisa metriknya ke bawah, bisa juga ke samping gitu. Kemudian nanti juga ada class view. Nah, class view ini sifatnya punya domain view ya. Jadi apa namanya kemudian menjadi semacam kelas diagram lah, jadi semacam itu. Nah, kemudian dalam menariknya lagi, nanti kita juga harus membreakdown ada yang namanya komponen and connector view. Nah, ini juga menantang nanti untuk apa namanya untuk dikembangkan ya atau untuk dibuat begitu. Karena apa? Karena ini biasanya mempresentasikan atau merefleksikan apa namanya bagaimana tadi setiap layer dalam subsistem itu nanti bentuk dari sisi prosesnya. Nah, maka kita nanti ya punya yang namanya proses view. Nah, ini workflow sebenarnya ya, mendefine sequence dari activities. Ya, kemudian kita mencoba sequence activities itu kan ada saling keterhubungan ya. Misalnya nanti koneksinya pakai apa, via apa. Nah, itu nanti kita harus tentukan, nah, sehingga kita harus menentukan communication protokolnya pakai apa, mau pakai P2P, mau pakai I2C atau yang lain, jadi semacam itu. Kemudian juga bisa memperhitungkan currency view, gitu ya. Kemudian ada juga share data view-nya seperti apa, termasuk nanti client server view itu juga harus diperhatikan dengan sangat ya.
Nah, kemudian kita juga ini untuk menentukan tadi kita bisa menggunakan konsepnya UML juga ya untuk menentukan atau menggambarkan bagaimana software architecture itu berjalan. Nah, ini biasanya digunakan dengan semacam itu. Meskipun mungkin di project kita teman-teman saya agak bebaskan ya, mau pakai block diagram murni boleh, mau pakai flowchart juga boleh. Tetapi kalau secara apa itu namanya, secara roles memang mostly yang dipakai itu menggunakan UML notation misalnya. Nah, ini akan menjadi menarik. Nah, ini sebagai contoh ya, kita punya consumer, kita punya provider, punya aktornya, punya tadi block diagramnya, dan kemudian di setiap user ini atau setiap pihak ini nanti dia melakukan sebuah proses ya, dan kemudian diterjemahkan menjadi sebuah function komunikasinya. Jadi ini consumer component access functionally through require interface misalnya semacam itu. Nah, metode komunikasinya metode call from customer consumer component menggunakan output port ya. Terus kemudian ada dependensi untuk bisa memanggil apa namanya provider komponen. Nah, nanti dia akan menyediakan interface-nya dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana sebuah software architecture dibuat ya dengan komponen yang tadi saya sebutkan tadi, semacam itu. Nah, biasanya memang ada beberapa pendekatan agar arsitektur yang kita buat itu cukup bagus ya. Jadi pertama untuk mendevelop platform, baik itu website, web platform atau mobile app platform, ya. Nah, beberapa struktur atau arsitektur yang cukup kompleks atau bisa digunakan adalah menggunakan arsitektur triple W ya, World Wide Web Architecture Style ya. Dan biasanya menggunakan konsep REST ya, atau Representational State Transfer. Nah, ini yang biasanya dipakai biasa untuk untuk saling mentransfer informasi dari based on web gitu ya. Kemudian kalau bermain dengan Unix ya, Unix Shell Script Architecture ya itu bisa menggunakan type and filter ya. Jadi ini adalah salah satu pipeline agar kita kemudian bisa saling berhubung, berkomunikasi menggunakan Unix Shell Script Architecture, atau menggunakan traditionally client server, ya, jadi kita akses langsung ke server. Kemudian ada bisa kita retrieve dengan model databases menggunakan central repository, jadi di dalam aplikasi nggak ada fungsi menyimpan sama sekali, dia hanya ngelewatin aja dan dilempar ke central repository. Atau dibuat multi-tier. Multi-tier ini ya tadi ada beberapa model disinkronisasi ya. Jadi database-nya ada yang di lokal, kemudian nanti di repository juga ada. Tapi selama konektivitasnya itu tidak sesuai dengan baseline-nya ya akan disimpan di lokal. Tapi begitu dapat connectivity yang sangat baik baru akan di-push ke central database misalnya gitu ya. Atau menggunakan peer-to-peer ya. Peer-to-peer ini sangat network oriented begitu. Jadi ini juga bisa digunakan apabila kita ingin melakukan, dan terakhir sekarang pendekatan yang cukup banyak dipakai adalah microservices. Jadi teman-teman sebenarnya ini pilihan-pilihan teknologi atau arsitektur yang kemudian bisa dipilih sebenarnya sebagai dasar dari bagaimana nanti kita menjalankan sistem atau aplikasi yang kita bangun, terutama yang running di arsitektur mobile. Ya. Nah, ini menjadi menarik, tetapi dalam konteks yang banyak kita ketahui dan pelajari, ternyata most of the application itu banyak yang kemudian melakukannya itu tidak dengan single architecture, tapi modelnya adalah combination atau ya hybrid lah, gitu, hybrid architecture. Jadi semacam itu. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Jadi dia menggunakan arsitektur ya masih menggunakan apa namanya nah, yang menjadi contohnya semacam ini, kita di belakang, misalnya di back end masih menggunakan three-tier architecture ya, menggunakan REST misalnya, atau menggunakan tadi repository database ya. Contohnya di sini kita pakai application server, kemudian kita juga pasang web server, ada web browser gitu ya. Nah, kemudian
Ini yang menjadi backbone di back end, tapi kemudian kita bisa bikin services yang menyiapkan sebuah subsystem untuk remote data access, terus kemudian ditaruh ke dalam satu repository database tunggal gitu ya, dan kemudian itu diakses oleh banyak subsystem. Nah, untuk melayani ini nanti kita bisa bikin banyak sekali microservice ya, sehingga dia tidak selalu lewat back end web arsitekturnya, tapi bisa menggunakan di sini ada microservice yang bisa kita gunakan. Jadi kadang semacam itu. Jadi kita bikin jalur-jalur lain agar bisa menuju ke database ya, sehingga datanya itu bisa diakses seolah-olah itu dalam satu single architecture, tapi sebenarnya itu hybrid architecture. Jadi semacam itu. Itu yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Jadi itu juga menarik. Nah, sebenarnya yang kita idekan sama ya. Jadi yang kita inginkan atau yang kita bayangkan nanti ketika ada next semester misalnya gitu, itu adalah seperti itu. Jadi ya biarkan semester yang sekarang berjalan aja apa adanya. Tapi kemudian kita membuat sebuah services, kita request sebuah services yang bisa dikeluarkan dalam bentuk next semester tadi, misalnya semacam itu dan seterusnya. Jadi itu yang mungkin. Kalau kita nanti bikin sesuatu yang lain yang sangat spesifik, seperti itu juga. Sehingga nanti jalur belakangnya si master itu banyak sebenarnya semacam itu. Jadi tidak selalu mengandalkan web apps yang saat ini ada. Kalau sekarang kan web apps ada, ya kan? Tapi kemudian di mobile application-nya pun juga sebenarnya web apps gitu ya. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya arsitekturnya harusnya bisa semacam itu sehingga kemudian itu membuat kita jadi lebih mudah gitu ya. Jadi dan menarik begitu. Itu salah satunya. Nah, untuk bisa melakukan itu ada 4 hal yang harus kita definisikan untuk memastikan arsitektur itu berjalan. Jadi yang pertama komponennya harus clear ya. Komponennya ini adalah processing element ya, yang nanti akan melakukan pekerjaan tadi. Jadi ada beberapa agent misalnya application agents, application services, itu penting. Kemudian ada konektor ya. Ini biasanya konektor itu untuk bisa saling berinteraksi antar komponen tadi ya. Jadi kita bisa pakai broadcast bus misalnya, middleware enable ya. Misalnya nanti motif si master itu kenapa nggak bisa langsung ke WA misalnya gitu. Nah, itu kan kalau kita bisa buat itu, kita bisa bikin semacam enabling konektornya. Nah, itu akan jauh lebih mudah gitu. Kita di remind misalnya gitu ya. Jadwal kuliah, jadwal ngajar, mungkin jadwal kalian harus submit tugas gitu, mungkin sangat mudah untuk bisa dikerjakan kalau kita punya nih konektornya. Kemudian interface ya, interface juga menarik karena interface itu menentukan workflow atau flowing datanya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian nanti juga ada configuration ya. Jadi sebuah arrangement atau pengaturan terhadap komponen dan konektor sehingga kalau sebenarnya 3 ini digabungkan maka terbentuk arsitektur yang tadi kita bayangkan. Jadi semacam itu. Jadi ini yang menjadi menarik ya. Jadi semacam itu. Nah, nanti akan seperti ini mungkin. Jadi ketika kita create sebuah push method gitu ya untuk merequest ke server, maka akan kita create new resources gitu ya, get method dan seterusnya. Jadi ini seperti kita mensimulasikan jadinya bagaimana komunikasi workflow kita pada level komunikasi data di bawah begitu. Itu yang menjadi menarik. Nah, ini juga menarik, ada konsep namanya shared database connector ya. Jadi bagaimana kalau kita punya database itu tidak hanya bisa diakses dengan satu ConnectDB misalnya gitu ya, atau satu konektor database, tapi kita bisa bikin service data API yang nanti kemudian bisa membaca database itu dengan beberapa services, tidak selalu mengandalkan pada konektor database tunggal begitu, dan kemudian kita bisa cepat menghasilkan. Apalagi kalau nanti kita mainkan dengan database view-nya dan lain sebagainya, sehingga tidak melulu semua itu harus membaca tabel dulu gitu ya. Jadi memang sudah disiapkan, jadi semacam itu. Poinnya di situ sebenarnya. Jadi kalau bisa semacam itu, pokoknya intinya apapun yang bisa kita modifikasi, kita usahakan agar kemudian kecepatan meretrieve data dari database itu jadi lebih cepat dari semacam itu ya. Nah, kemudian ini juga ada yang menarik, ini pipe and filter contohnya ya. Jadi pipe and filter ini juga sama, jadi kita membuat semacam piping ya. Jadi kalau bahasa awam ya, kita bikin jalur khusus dedicated untuk
mentransfer ya data itu atau connectivity itu dari satu sumber ke tempat yang lain sehingga datanya itu bisa saling berjalan, jadi moving the data. Dan yang lebih penting lagi, ini datanya biasanya memang misalnya untuk data-data yang stream misalnya gitu yang membutuhkan pengiriman data cepat dan terus menerus. Nah itu akan membutuhkan model arsitektur semacam ini. Nah ini juga menarik ya, ini contohnya semacam itu. Jadi client and server itu juga sama. Ini mungkin lama lah ya, arsitektur lama client and server. Yang penting adalah ada komponen server yang dia digunakan untuk serving everything gitu kalau bahasa saya. Baik dia mendengarkan request dan kemudian merespon request itu dengan sesuatu gitu ya. Kemudian klien nanti bertugas untuk mengakses job ya, misalnya meminta task atau job tertentu yang dia butuhkan, jadi semacam itu. Jadi itu semacam itu. Nah kemudian ini yang layer, ya, ini kayak three tier architecture yang sering kita dengar di software. Jadi ini biasanya menggunakan hierarchical. Setiap layer itu memprovide service ya, dan kemudian digunakan untuk layer di bawahnya, kira-kira gitu. Ini biasanya digunakan untuk menghindari coupling ya. Jadi biar tidak terjadi coupling, tetapi improving reusability. Jadi gitu ya. Jadi biasanya akan dipisah antara user interaction, ada dalam hal ini web interface, kemudian ada application logic layer ya. Ini biasanya isinya algoritma, kemudian data processing function di sini, dan kemudian technical service layer ya, itu ada storage, network, dan lain sebagainya ada di bawah. Nah, makanya kemudian disebut sebagai three-tier software architecture. Nanti dipisahkan, jadi semacam itu ya, sehingga nanti tidak nyampur. Jadi itu yang poin juga menarik. Nah, kemudian yang hypermedia sendiri, engine of application stage atau REST, ini juga sangat masih promising lah ya kalau bahasa saya untuk dijalankan. Nah, jadi karena REST ini tanda kutip sangat dominan untuk digunakan dengan network intensif gitu ya. Jadi menggunakan hypermedia representation ya, kemudian nanti ada di-declare sebagai sebuah state, nah kemudian dijalankan. Nah, ini biasanya nanti itu akan memprovide sehingga itu memungkinkan ya satu website itu yang mengakses jutaan, maka seolah-olah ya dia akan merespon setiap jutaan itu dengan sesuai dengan request. Jadi karena adanya REST, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Pun juga sama nanti di aplikasi mobile, juga style yang diharapkan juga harus seperti itu. Jadi semacam itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat kalau user itu pengen mencari produk gitu, maka kemudian dia akan pakai search page, maka di representation-nya adalah kita membuat state number one, jadi representation-nya adalah hypermedia of search page, jadi gitu. Nah, nanti dia akan get keyword, HTTP-nya, kemudian dapat search result, dia bisa product selecting ya, dan product reviewing sampai purchasing, dan itu mengikuti nanti si state-nya, jadi semacam itu. Dan ini state-state ini bisa reusable. Ketika ada user yang sama melakukan hal yang sama, kita tinggal memanggil state yang ada di sini sehingga tidak perlu melakukan satu-satu lagi, dan itu akan sangat efisien, sisi komputasinya juga lebih terjamin, dan juga sisi reliabilitasnya juga tinggi ya. Jadi semacam itu. Nah, lebih keren lagi nanti ini ada mekanisme adaptifnya. Jadi ketika ada perubahan pola searching misalnya, dia juga akan coba mengubahnya sesuai dengan perubahan yang diinginkan. Jadi semacam itu. Nah, itu juga menarik menurut saya untuk dipelajari ya, dan kemudian bisa menjadi salah satu dipelajari diperhatikan juga dalam kita mengembangkan sebuah arsitektur ya. Nah, ini kalau di level physical modelnya, jadi ya dia tinggal request ke HTTP, kemudian ada respon, biasanya bermain dengan catch gitu ya, dan kemudian server akan merespon sesuai dengan kebutuhan. Jadi semacam itu. Nah, biasanya di RESTful ini juga di REST ada juga RESTful resource naming ya. Jadi ini biasanya sebutnya adalah conceptual representation of creating new employee record, contohnya semacam itu. Jadi kita bisa meng-create employee, ini bentuknya representation, kontennya adalah variabel nama dan role, mungkin jabatan dan salary-nya, misalnya begitu ya. Nah, sehingga nanti ketika ini kita buat, automatically kita udah punya kayak summary, subset summary tentang ini, dan kemudian bisa dijalankan untuk kepentingan misalnya
ada request yang sama, sehingga kemudian kita tinggal memanggil RESTful yang sudah didefinisikan ini. Jadi semacam itu. Nah, kemudian ya biasanya REST ini sangat fleksibel karena dia bisa menyesuaikan dengan arsitektur style yang ada, jadi semacam itu. Jadi biasanya memang mengandalkan catch and replicated repository-nya yang sangat kuat, gitu ya. Kemudian membutuhkan sebuah interface yang uniform, yang seragam, karena biasanya mengandalkan metode HTTP. Kemudian server harus secara dinamis bisa berkomunikasi dengan clients, ya. Kemudian hypertext does not specify the operation, ya. Ini hanya akan isinya embedded hyperlink, ya, yang memperlihatkan transisi dari current to the next application stage, ya. Dan ini biasanya memang representation-nya dalam bentuk yang sangat beragam, bisa menyesuaikan dengan standar atau format yang ada, semacam HTML, XML, JSON, ya, dan lain sebagainya. Dan ini menariknya stateless session, ya, gitu ya. Jadi setiap request itu akan diketahui apa yang dibutuhkan dan kemudian diproses dan segala macam. Jadi ini yang menjadi menarik, ya. Nah, ini contoh ada beberapa pendekatan, misalnya menggunakan RESTful API, ada juga yang menggunakan JSON API over HTTP, jadi semacam itu. Nah, contohnya ada perbedaannya di sini, ya. Ada yang menggunakan URI-nya adalah resource address, kalau ini menggunakan object address, gitu ya. Ini fokusnya pada navigable resources. Nah, kalau ini menggunakan data processing procedure, begitu. Kita menggunakan hit was, gitu ya. Kalau di sini menggunakan application login run, pakai CRUD, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini memang membedakannya cukup banyak, gitu ya. Kemudian message body-nya ini menggunakan media format yang standar, tapi kalau yang JSON biasanya menggunakan JSON object, gitu ya. Code-nya on demand, ya. Kemudian kalau ini menggunakan JSON object. Ini sangat RESTful API itu sangat dalam di catching dan replication. Kalau ini tidak terlalu menggunakan catching dan replication, bahkan not relevant, ya, untuk prosedur. Nah, ini contoh saja, nanti kita bisa tahu nih ada state semacam ini yang kemudian kalau kita akses itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya ingin ditampilkan. Kita tinggal ambil di sini. Nah, kemudian untuk arsitektur style-nya kita bisa menggunakan konsep MVC, ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, ya, konsep MVC, yaitu model, view, dan controller, ya. Nah, di level model ini dia memegang semua yang terkait dengan data, sebenarnya semacam itu. Jadi ketika dia menggunakan semuanya dengan data, maka stage, kemudian juga logic, application logic itu ada di dia, begitu ya. Ada ditangani di mana di modul ini, ya, di model ini, jadi semacam itu. Nah, jadi ya kita perlu mengetahui dengan baik begitu bagaimana sebenarnya modelnya ini. Nah, biasanya dia nanti memprovide API yang digunakan untuk meretrieve, gitu ya, meretrieve state dan notifikasi yang terjadi kepada observernya atau kepada yang memintanya. Nah, kemudian view ini memberikan user representation dari model, ya. Jadi get data directly from the model. Nah, kemudian ada controller, ini biasanya menghandle input dan mencari tahu, ya, bagaimana sebenarnya bentuk dari model itu. Jadi kalau kita bayangkan user berhadapan dengan input device, ya, bisa keyboard, bisa mouse, ya, itu menjadi sebuah controller. Nah, controller nanti ini akan berinteraksi dengan model dan kemudian view yang nanti akan terdisplay dalam media display yang ada, di semacam itu. Nah, ini adalah konsep dari MVC. Tentu saja MVC ini sangat memudahkan, ya, untuk kemudian kita memecah, ya, atau membagi komponen itu menjadi lebih mudah dikelola, jadi kira-kira gitu. Nah, jadi controller ini akan akan menangani masalah input device
event sampai interpreter aktornya, kemudian kalau view ini biasanya lebih ke model visualizer-nya sampai ke visual feedback ya dari user. Dan model ini adalah bicara tentang model action dan notification dari model tersebut, di semacam itu. Nah, tetapi tentu saja itu juga tidak kemudian baik-baik saja. Seringkali kita ada beberapa yang karena sistemnya banyak, misalnya nanti kita harus punya nih arsitektur overall semacam ini ya. Bagaimana sebuah sistem dari pengontrol apa namanya pintu ruangan, kemudian sampai yang lain gitu ya, saling berkomunikasi datanya karena dia ada kontrol objeknya seperti pintu, lampu dan lainnya menjadi dalam satu arsitektur software dan sehingga kemudian kita bisa apa namanya kontrol monitor setiap saat. Itu MVC sangat penting sekali untuk kemudian kita kuasai. Ya, ini tetapi meskipun demikian masih ada beberapa software problem yang nanti akan dihadapi, jadi semacam itu. Nah ini contohnya apa namanya kita bisa berhadapan dengan beberapa masalah karena kalau misalnya MVC-nya tidak didesain dengan sangat baik, jadi semacam itu. Nah ini yang menjadi penting. Jadi ya di aplikasi terutama di aplikasi mobile ya tantangannya adalah seperti di gambar ini. Jadi bagaimana kita menghandle dengan baik manual control, which is itu menggunakan touchpad, menggunakan perangkat tambahan, informasi yang di-display dalam secara langsung itu juga terkait dengan information display. Kemudian kita juga perlu ada data transmission atau transformation, dari data yang dari cloud-nya, dari database besarnya diambil, kemudian bisa juga mengakomodasi simple editing dan autonomous control. Jadi ini kayak istilahnya di gambar ini memperlihatkan nih aspeknya itu semuanya itu berseberangan gitu. Nah, kita harus mensinkronkan itu, harus deal dengan itu. Nah, itu challenge-nya sebenarnya di mobile apps ya, development. Berbeda dengan yang single, yang environment-nya jauh lebih terkontrol seperti di web browser gitu. Mungkin jauh lebih terkontrol ya, jadi tidak terlalu cukup merepotkan, meskipun juga tidak mudah, jadi semacam itu. Nah, ini yang kemudian kita perlu membuat semacam ini jadinya. Jadi kita harus menskenariokan bagaimana seorang user itu dengan user personanya itu mengakses aplikasi, sistem dan kita mendesain segala sesuatu flow kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, sehingga kita punya software structure yang clear, jadi semacam itu. Nah, ini adalah konsepnya, jadi teman-teman sekarang. Nah, kemudian mungkin untuk yang theoretical basisnya ini saya stop dulu, saya putus dulu di sisi